1, 2, 3, 4 Mas. Kita ngedak 4 ya, insya Allah itu sekitar 2-an hampir Mas. 2. Itu ngedaknya dok itu ya sekitar 2 habis. Wah, Mas. luar biasa. Itu baik itu kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa teman-teman dengan channel Mercusuarno. Bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini saya kembali dapat berjumpa teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Diberkahi umur kita, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Oke teman-teman, saat ini saya posisi berada di Desa Bulu, Desa Lengkong, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Nah teman-teman tentunya kalau lewat di jalur ini atau di jalan ini ya, yang menghubungkan antara Andong Sili menuju ke Lengkong, teman-teman, kalau di sebelah kiri dari bawah itu nampak sebuah rumah megah, rumah mewah yang juga begitu besar. Nah rumah ini pernah juga saya liput beberapa bulan yang lalu ketika itu masih dalam proses pembangunan ya, walaupun ini juga masih dalam proses pembangunan, artinya ini belum selesai. Sebuah rumah yang berdiri kokoh di pinggir jalan di Dusun Bulu, Desa Lengkong, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, milik dari seorang warga Bulu yang bernama Mas Mesianto. Oke teman-teman, saya kembali berada di sini untuk melihat bagaimana sih progres dari pembangunan rumah mega yang ada di depan saya ini, dan saya akan melihat ke dalam sudah seperti apa. Walaupun pada video pertama dulu yang sudah saya upload itu juga saya sudah spill bagian dalam beberapa ruangan ya, akan tetapi kala itu tidak bertemu dengan sang pemilik ataupun Mas Mesianto. Nah kali ini beliau ada di tempat. Nah sehingga teman-teman yang mungkin penasaran dengan sosok dari Mas Mesianto itu orangnya seperti apa, kemudian mungkin ada yang bertanya kok bisa membangun rumah sebesar itu usaha dari Mas Mesianto itu apa. Nah nanti saya akan mencoba untuk mewawancarai beliau. Semoga beliau bisa memberikan keterangan untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, tetap di channel Mercusuarno ya. Kita akan segera melihat-lihat seperti apa sih rumah yang ada di depan saya ini. Yuk ikuti saya. Nah sebelumnya teman-teman, ini adalah bagian sisi sebelah selatan dari bangunan ini ya. Ini rumah ataupun bangunan ini menghadap ke sisi sebelah selatan dan juga sisi sebelah timur. Ada 2 tampak muka teman-teman. Nah itu banyak sekali para pekerja yang saat ini sedang melakukan penggalian, dan rupanya ini akan diuruk ini teman-teman ya. Akan diuruk, entah ini nanti digunakan untuk apa, apakah tempat parkir mungkin bagi tamu-tamu yang datang ke sini. Oke teman-teman, yuk kita akan langsung saja masuk ke dalam melihat seperti apa. Dan tentunya saya tidak sendiri ini teman-teman, tapi ditemani oleh beliau Mas Mesianto. Nah ini sosok beliau. Mas Mesianto, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Maaf ini pagi-pagi saya sudah datang ke sini, ganggu waktunya mungkin. Gak apa-apa Mas, santai aja. Oke, kita izin ini untuk melihat-lihat proses pembangunan bangunan ini Mas. Oke, nanti juga sedikit saya akan tanya-tanya ke jenengan. Oke, kita akan ikut Mas Mesianto. Nah ini teman-teman. Nah ini memang belum selesai 100% teman-teman ya. Ini saya mempapaki tangga untuk menuju ke lantai. Ini menuju ke lantai berapa ini Mas? Ya, lantai 2 atau lantai 3 ya? Oke. Oh ya, bawah basementnya. Nah saya sampai di lantai 3 nih teman-teman. Penampakannya sudah bersih, sudah rapi juga. Dan ini ada kursi dan meja yang cukup mewah juga. Nah kita saksikan ini teman-teman. Ini mungkin sebagai ruang utama ya, ruang utama ataupun ruang tamu di sini. Nah bangunan ini sebenarnya nanti akan difungsikan sebagai apa sih? Apakah sebagai rumah tinggal ataukah sebagai tempat usaha? Kita akan tanya nanti kepada Mas Mesianto. Sebelumnya saya akan melihat-lihat terlebih dahulu. Ini ada sebuah ruangan yang cukup luas dan nampak ada sajadah yang artinya ini nanti difungsikan sebagai musola. Cukup luas musolanya. Nah, untuk ukuran sebuah rumah ini musola bisa dikatakan musola yang luas dan cukup megah ataupun cukup mewah teman-teman. Dengan ornamen-ornamen yang ada di dindingnya itu seperti ini.
Nah, di samping musola ini ada sebuah kamar ini teman-teman. Kita spill juga nih kamarnya. Sebuah kamar yang sudah siap untuk ditempati dan juga tentunya kelengkapan dari kamar yaitu sebuah toilet lengkap dengan air panasnya dan juga showernya. Kemudian kita akan melihat lagi ke ruangan yang lain. Nah, ini juga di sini tersedia satu buah kamar juga, cukup luas kamarnya, dan juga tentunya toilet yang berada di dalam kamar untuk memudahkan akses bagi penghuni kamar ini untuk bisa keperluan sewaktu-waktu ke kamar mandi. Nah, ini sudah lengkap banget nih teman-teman. Masih dibungkus ini showernya ya, belum digunakan. Nah, ada sebuah gentong yang digunakan untuk menampung air. Nah, untuk klosetnya ini memang kloset jongkok ya teman-teman, bukan kloset duduk. Oke, kita ke ruangan yang sebelah lagi. Nah, ini kamar, ini juga ada kamar nih teman-teman. Jadi di ruangan ini ada 3 buah kamar. Nah, ini juga kamar, hanya saja kamar ini, saya kira nggak ada WC-nya, ternyata WC-nya di sini. Nah, ini toiletnya ada di sini. Nah, dilengkapi juga dengan bathtub ini teman-teman ya. Nah, ini. Nah, kalau yang di sini, ini klosetnya sudah kloset duduk teman-teman ya. Nah, ini ada bathtub ya teman-teman. Nah, ada water heater lengkap karena di sini suhunya lumayan dingin. Kemudian dilengkapi sudah ini dengan almari dan juga sebuah TV berada persis di depan kamar. Oke, ini ya 3 kamar yang berada di lantai 3. Kemudian kita akan tengok ke bagian dapur teman-teman. Ini dapurnya ini seperti ini nih teman-teman. Nah, ini dapur ya. Oh, ini ada WC umum juga. Nah, ini dapurnya. Oke, ini dapurnya teman-teman ya. Ini dapur. Kemudian mungkin ini meja makan ya. Karena ini berada persis di samping dapur. Kemudian di sampingnya dapur pun ini ada WC. Nah, ini toilet umum ini teman-teman ya. Nah, jadi ini digunakan untuk umum, bukan pribadi, untuk penghuni rumah ataupun mungkin tamu. Oke, ini sudah saya spill untuk lantai yang lantai 3. Nah, untuk akses menuju ke lantai selanjutnya ini mungkin dari luar atau bagaimana? Oh iya, lewat luar. Kalau yang lantai sebelah atas lewat jalan luar. Nah, kita akan spill untuk bagian plafonnya teman-teman. Oke, siap. Nah, ini bagian plafon ini teman-teman. Nah, ini dulu ketika saya pertama ke sini, ini lampu ini ya, papan lampu ini sedang dalam proses perakitan. Nah, sekarang ini sudah dipasang sedemikian rupa nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa cek uploadan saya sebelumnya. Kita menuju ke luar dari ruangan ini teman-teman. Nah, kita di teras ini ada satu buah meja yang cukup besar dengan 2 kursinya ini teman-teman. Kursi yang terbuat dari kayu semuanya. Bentuknya seperti ini kayu yang dipoles sedemikian rupa. Nah, enak sekali ketika kita ke sini, kemudian kita duduk di sini menikmati cangkir kopi sambil juga menikmati keindahan alam yang ada di sebelah kita. Itu di depan saya itu ada sebuah gunung yang mungkin itu sebagai gunung yang dijadikan sebagai landasan para layang ya, yang berada di Desa Lekong, dan di sebelahnya itu ada Gunung Sintoro, sedangkan di bawah ini adalah jalan raya ini. Oh gitu ya. Oke, ternyata meja tidak hanya ada di sini teman-teman, akan tetapi juga ada di sini. Yuk, ikuti saya yuk.
Wah, ini. Nah, ini nih teman-teman, meja yang satunya lagi yang berada di sisi sebelah selatan. Nah, kalau yang saya tahu ini rumah menghadap ke selatan dan juga menghadap ke timur. Karena pintu utamanya itu ada 2 ya, di sebelah timur dan di sebelah selatan. Nah, hanya saja ini di sini belum ada kursinya ya untuk tempat duduk. Ini sangat tebal sekali, entah beratnya berapa kintal ini teman-teman. Kayu apa juga yang digunakan dan belinya itu dari mana ini? Ya, luar biasa sekali teman-teman. Nah, kita lihat bagian halaman. Ini yang sedang dilakukan pengurugan dan juga material batu itu sangat banyak sekali karena di sini memang dindingnya itu sudah dinding batu teman-teman. Nah ini, jadi untuk batu saya kira tidak perlu membeli dari luar karena di sini pun ini sudah sangat mencukupi nih untuk batu-batunya karena dindingnya itu semuanya dinding batu. Nah, apakah ini nanti akan diambil batunya ataukah dibiarkan sedemikian rupa? Karena kalau dibiarkan saya kira ini akan nampak lebih indah teman-teman karena sudah berdinding batu yang begitu kokoh. Nah, mungkin saya perkirakan ini akan digunakan sebagai tempat parkir teman-teman. Di depan itu jalan raya ya. Kita akan kembali masuk dan saya akan mencoba bertanya kepada Mas Mesyanto ya terkait dengan proses pembangunan rumah ini. Ini kira-kira sudah berjalan berapa lama dan juga biaya yang dikeluarkan itu berapa untuk membangun sebuah rumah ataupun bangunan yang semegah ini. Ini pintu sisi sebelah timur ini seperti ini nih teman-teman. Sedangkan pilar-pilarnya ini ada 4 pilar utama di bagian teras. Dan kita akan lihat juga pintu yang sebelah selatan yuk teman-teman. Nah ini pintu yang sebelah selatan yang sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan pintu yang ada di sebelah timur nih teman-teman. Nah persis di depan pintu ini meja yang tergeletak di sini nih teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa memilih untuk santai, untuk menikmati secangkir teh ataupun juga secangkir kopi dari sini ya, dari sisi sebelah selatan dan bisa juga dari sisi yang sebelah timur. Dari kedua sisi ini teman-teman akan bisa menikmati sebuah pemandangan. Kalau dari sisi sebelah timur bisa menikmati pemandangan berupa Gunung Sindoro. Nah kalau dari sebelah selatan teman-teman juga bisa menikmati panorama area perkotaan dan juga jalan raya ini nih teman-teman. Nah ini saya akan masuk lagi. Nah kita lihat bagian dindingnya. Ini ada satu buah jam yang cukup besar teman-teman ini. Nah ini ada sebuah cermin persis berada di depan saya ini nih teman-teman, cerminnya. Nah ini juga ada satu buah kursi dan juga meja sofa ini teman-teman ya, sofa lengkap dengan bantal-bantalnya. Nah di depan sofa ini ada satu buah TV LED dengan ukuran yang begitu besar. Kita spill pemilik dari rumah ini nih teman-teman beserta keluarga tercinta ini sosoknya. Nah ini teman-teman, ini kursi-kursi ini kursi dan meja ya, ini meja ini, kemudian sofa yang di depan dan jam itu belinya dari Jepara seharga 70 juta rupiah. Nah Mas Mesyanto ini ke Jeparanya itu membawa bahan mentah. Nah jadi dibuat di sana ya, itu biayanya 70 juta, 75 ya, 75 juta. Jadi 3 unit ini, ada 1 jam, 1 buah sofa yang di depan itu, kemudian meja ini, meja dan kursi ini total 75 juta rupiah.
Oke teman-teman, nanti saya akan lanjut bincang-bincang dengan pemiliknya yaitu Mas Mesyanto ya, sesaat lagi. Mas Mesyanto, ini saya mau tanya, ini untuk ini nanti bangunan ini difungsikan sebagai apa? Tempat tinggal atau tempat usaha ini? Yang lantai ini yang kita lagi duduk ini insya Allah untuk tempat tinggal. Tempat tinggal. Itu yang lantai 2 untuk usaha, yang bawah sekali itu untuk basement lah, untuk gudang sama dapur, kamar mandi dan lain-lain gitu Mas. Oh, kemudian yang lantai atas insya Allah itu udah saya sekat-sekat 10 kamar. Dan suatu saat sini kan belum ada rest area, makanya itu yang dulunya mau tak buat kolam renang itu tak duruk itu Mas, terus mau tak rencana untuk apa tuh? Rest area kecil lah, karena kan di sini nggak ada rest area. Kasihan kan nggak ada lah itu nanti kan biar. Oh, saya kira tempat parkir. Ya parkir ya, rest area kecil lah. Rest area gitu. kecil. Tapi kan masih lumayan dong, itu panjangnya masih 50 meteran kan kesananya. Jadi untuk parkir ya muat, insya Allah muat banyak lah. Nah kalau untuk lantai atas itu nanti fungsikan untuk apa? Hotel atau gimana? Insya Allah ya penginapan, apa-apalah penginapan semacam itulah ya, besok lah. Iya. Kan nunggu uang juga Mas, ini juga membangun sedikit demi sedikit. Begitu ya. Ipil-ipil gitu ya Mas. Ipil lah. Kita namanya tukang buruh kan, ya sih Mas. Ya nanti hasil tani masuk sini. Begitu ya. Hasil kerja di proyek masuk sini ya kayak gitulah Mas. Oh Mas Mesyanto ini juga sebagai petani juga. Iya, sedikit-sedikit nanam tembakau, nanam cabai, apa aja lah. Luar biasa, iya. Oh ya Mas Mesyanto. Tapi ya kerjaan yang utama saya buruh di proyek Mas. Oh begitu, di proyekan ya. Nah ini teman-teman yang kemarin itu di TikTok ada yang tanya, itu kerjaannya apa sih Mas Mesyanto? Nah itu, jadi Mas Mesyanto itu kerjaannya itu selain di tani, juga di proyek-proyek teman-teman. Nah proyek-proyek itu proyek apa Mas yang biasanya dikerjakan? Ya proyek pemerintah lah. Oh gitu. APBD, terus Banprop kayak gitu Mas, kita buruh sama negara lah. Iya, oh begitu ya. CV kebetulan, alhamdulillah kita punya 2 CV kan. Berarti mungkin termasuk pengaspalan jalan gitu ya? Aspal, senderan, drainase, gedung, apa aja lah Mas, yang penting yang dari instansi pemerintah. Oh iya. Kayak DPUPR, terus Perkim, terus Dikpora, terus gitu. Kecamatan, kelurahan, kadang desa-desa begitu ya. Kelurahan Mas. Oh kelurahan. Iya. Oh ya, ini awal pembangunan itu dimulai pada tahun berapa Mas Mesyanto? Ya ini udah 2,5 tahun lebih lah Mas. 2,5 tahun lebih. Tahunan lah ya. Oke. Nah jadi teman-teman tadi disampaikan oleh Mas Mesyanto untuk meja, kursi, sofa, jam itu nilainya sudah 75 jutaan. Nah kemudian dengan bangunan-bangunan yang lainnya ini ya, itu coba kita tanya ya teman-teman, kira-kira sampai saat ini itu sudah menghabiskan dana berapa? Nah Mas Mesyanto itu mungkin teman-teman ada yang penasaran ini. Sejauh ini enggak, itu sangat privasi ya. Yang pastinya ya sudah lumayan gitu. Oke, jadi mungkin ini sudah bukan kita lagi kita hanya ngomong, kita yang pasti ngedaknya kan berarti kita ngedak udah 1, 2, 3, 4 Mas, kita ngedak 4 ya insya Allah itu sekitar 2-an hampir Mas. 2 itu ngedaknya tok itu ya sekitar 2 habis. Wah, Mas. luar biasa. Itu baik, itu kan itu 4 lantai. Iya, 4 lantai. Kita ngedak 4 soalnya. Nah itu gambaran saja teman-teman. Ngedaknya saja itu sudah mencapai 2-nya. 2 apa? Ini teman-teman bisa perkirakan sendiri lah. 2 apa? Jadi itu sudah 2 tahun setengah ya Mas? 2 tahun setengah. Hampir 3 Mas. Hampir 3. Ini berarti ya kalau kita hitung biayanya itu mestinya sudah sangat banyak sekali nih teman-teman. Nah ini. Kemudian pekerja yang menggarap ini dari mana Mas? Itu sih dulu ada yang dari Kertep juga ada, terus dari ini daerah Semayu ada, tapi ini kebanyakan ya orang sini Mas. Orang lokal ya? Orang Bulu nih teman-teman. Ya memperdayakan tenaga kita setempat ya Mas, ya, supaya ya betul. Nggak nganggur kerja terus gitu, selain di proyek kan ya gitu Mas. Oke.
Kemamai. Untuk total pekerjaannya ada berapa, Mas? Kalau dulu pas yang 2 tahun itu ada 22, Mas. Kalau sekarang itu ya 10 apa 11 yang terus nggak pernah berhenti, itu sekitar 10-11, Mas. Setiap harinya itu. Oke, kalau material, Mas, itu kalau saya lihat di depan itu kan batu kan luar biasa banyak ya di sini ya. Bahkan dinding-dinding itu juga sudah bebatuan. Apakah membeli batu dari luar juga? Kalau batu, khusus batu enggak, kan batu kita cuma butuh buat pondasi, Mas. Iya, enggak banyak ya. Batu saya biasanya tak kumpulin, terus nanti kalau saya dapat proyek itu baru digunakan. kita gunakan untuk proyek. Oh, Mas, ya. Iya. Karena di sini terlihatnya semuanya batu ya. Batu semua itu. Batu semua. Kita juga gali batu pakai bago itu, Mas, pakai alat berat ya. Di samping itu. Iya. Itu juga banyak sekali batu-batu yang numpuk itu nanti karena Mas Mesyanto ini sebagai orang proyek, kalau dapat pekerjaan yang membutuhkan batu tentunya nggak usah beli ya. Iya. Jadi tinggal bawa yang dari sini. Kita tampung dulu, Mas. Oke teman-teman, itu dulu ya wawancara saya. Nanti saya akan lanjut ke bawah untuk melihat para pekerja. Oke teman-teman, kita akan kembali turun ke lantai dasar dan akan melihat proses yang sedang dilakukan oleh para pekerja yang sampai saat ini masih terus melakukan pekerjaan untuk pembangunan rumah ini. Nah ini teman-teman, ini para pekerja yang sedang melakukan penggalian tanah ini, entah untuk apa ini teman-teman. Dinding-dinding batu yang ada di sebelah ini teman-teman, saya lewat sini saja sementara Mas Mesyanto biar lewat sana. Pak, ini digali untuk apa, Pak? Oh, beko. Mau difungsikan untuk septic tank atau gimana yang ini? Oh, cakar ayam. Oh, ini cakar ayam. Oh. Ini septic tanknya ini sudah jadi, sudah dicor teman-teman. Nah ini si bosnya sudah memakai sepatu boot, juga turut membantu ini. Nah ini nanti mau diuruk sebatas mana ini, Mas Mesyanto? Ini, Mas. Oh ini ya? Ini. Oh ini. Jadi ini nih, nah sebatas cor ini nanti ke sana mau diuruk semua. Jadi itu batasnya sudah sampai tanah itu ya, Mas? Tingginya. Batas ya. Nanti yang kita uruk sampai sana kan, Mas? Sampai selamat jalan itu. Oh gitu. Iya. Oh ya, ini lahan milik sendiri dulu atau beli, Mas? Dulu beli saya, Mas. Beli sekitar tahun 2017. 2017. Oh iya. Dulu alhamdulillah wong dulu sih masih lumayan murah lah. Kalau di sini kan sekarang yang pinggir jalan, kalau kita beli eceran meteran kan berapa? 1 sampai 1,5 juta. 1 sampai 1,5 juta per meter yang di pinggir jalan. Yang itu yang itu. Iya. Ini kan ke sana ya hampir sekitar 5.800 meter. Oh iya. Nah ini penuh batu-batu ini teman-teman ya. Batu-batunya banyak banget di sini. Saya kira dulu ini sebagai kolam renang, Mas. Ya dulu rencana memang untuk kolam renang. Tapi istri nggak setuju. Nggak setuju. Ini, Mas. Oh iya. Padahal ini juga udah nelen biaya agak lumayan ini. Dulu ya, pas pembuatan ini ya. Oke, nah ini nanti akan dijadikan sebagai rest area kecil-kecilan ini teman di sini. Nah juga bisa digunakan nanti sebagai tempat parkir para tamu yang datang ke sini. Nah jangkauannya itu sangat mudah sekali teman-teman. Nanti kalau ini sudah difungsikan, sudah jadi 100%, termasuk juga yang lantai paling atas itu lantai 4 ya, Mas ya. Lantai 4 itu sudah disekat-sekat, ada beberapa kamar, bisa untuk penginapan, homestay dan lain sebagainya. Nanti tamu-tamu bisa parkir kendaraannya itu di sini. Nah ini semangat banget ini para bapak-bapak yang sedang bekerja. Ini bapak-bapak dari mana nih bapak-bapak? Oh dari Bulu asli. Nah yang mau dijadikan dapur mungkin yang ini ya Mas Mesyanto? Ya ini semua dapur sama gudang. Oh dapur sama gudang.
Iya, ini di lantai dasar ini untuk dapur dan juga gudangnya teman-teman. Oke teman-teman, demikian ya liputan saya yang kedua di sebuah rumah mewah yang berada di Dusun Bulu, Desa Lengkong, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, milik dari seorang warga Bulu, yaitu Mas Yanto, yang tadi sudah sempat saya wawancarai sedikit tentang pekerjaan beliau itu apa, dan tentang bangunan ini nanti akan difungsikan sebagai apa. Teman-teman sudah mendengar sendiri dari pemiliknya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua teman-teman diberikan rezeki yang melimpah, yang halal berkah, seperti juga Mas Yanto bisa membuat sebuah bangunan yang demikian megah. Dan kami Yanto, terima kasih ya waktunya. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya. Ya, semoga lancar selalu usahanya dan pembangunannya cepat selesai sehingga segera bisa difungsikan. Oke, terima kasih. Demikian teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel Mas Suwarno dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.